Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup berbalik ke zona hijau, menguat tipis di 0,05% di 8.982.30. Dan kabar baiknya adalah ini merupakan level intraday tertinggi hari ini. Di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah setelah mengalami penguatan yang terjadi meskipun penguatan lanjut tertahan usai mencatatkan rekor tertinggi terakhirnya di beberapa waktu lalu. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 085178104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita, Senior Technical Analyst Pandin Sekuritas. Kita akan langsung apa saja. Ibu Mayang, selamat sore. Apa kabar Ibu? Ya, halo, selamat sore Mas Dev. Kabar baik. Terima kasih Ibu Mayang sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Ibu Mayang, hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah Ibu. Tadi sempat bergerak di zona hijau, tapi hanya berlangsung singkat dan sesaat saja. Kalau kita bandingkan posisi teknikal indeks harga saham gabungan yang sebelumnya lebih cenderung fluktuatif, tapi masih mencatatkan rekor. Hari ini dominan bergerak di zona merah. Apa perbedaan dari posisi teknikal Ibu dari perdagangan hari-hari sebelumnya dengan tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, jadi untuk IHSG ini terkoreksi seiring adanya sentimen baik dari pasar global maupun dari dalam negeri. Jadi kami memprediksi bahwa IHSG ini masih berpotensi cenderung volatile ya Mas gitu. Jadi setelah 20 Januari lalu IHSG ini kan sempat menyentuh titik all time high-nya di 9174. Jadi sebetulnya wajar jika akhirnya IHSG terkoreksi begitu. Jadi harapannya pemirsa IDX TV nggak perlu terlalu khawatir gitu, tetap semangat tradingnya karena memang ini koreksi wajar aja. Saat ini hari ini IHSG menghadapi uji support secara teknikal itu ada MA20 di 8916. Kemudian yang menarik itu stokastiknya golden cross ya di area oversold, jadi ada potensi IHSG-nya rebound gitu. Jadi di sisi lain lower parallel channel sekaligus MA50 itu menjadi support selanjutnya bagi pergerakan IHSG di area 8712 sampai dengan 8750. Harapannya area ini mampu menopang pergerakan IHSG. Baik, beberapa sentimen Ibu masih ditunggu. Dalam jangka pendek, The Fed akan mengumumkan rilis suku bunga acuan di Rabu dini hari atau Kamis di waktu Indonesia Barat. Kemudian Trump kembali mengembangkan tarif barunya. Di sisi lain dari dalam negeri terkait juga dengan independensi dari pergantian deputi yang dilakukan oleh pemerintah meskipun sudah melalui tes yang dilakukan oleh DPR. Analisis Anda? Ya, oke. Jadi para investor atau pelaku pasar itu memang biasanya bereaksinya lumayan cepat ya terhadap sentimen yang ada, baik itu dari global maupun dari dalam negeri kayak gitu. Kemudian selain itu IHSG juga saat ini tertekan karena adanya pelemahan dari harga komoditi gitu. Jadi mengingat kemarin ini kan yang menopang IHSG mostly dari saham-saham metal mining dan saham emas ya gitu. Nah sekarang harga komoditasnya terkoreksi, artinya beberapa saham juga memang lagi di zona rawan profit taking begitu. Kemudian investor saat ini juga masih cenderung wait and see terkait menunggu kabar MSCI nih Mas, tanggal 30 Januari nanti gitu. Jadi makanya kita prediksi seminggu ke depan kemungkinan ini masih cenderung volatile. Jadi saran kami adalah short term trading dulu aja. Baik, pelemahan indeks harga saham gabungan terpangkas Ibu di tengah saham-saham grup konglomerasi hari ini kompak mengalami penguatan dari grup Bakri, kemudian jadi Prayogo Pangestu. Nah kita ke PP dulu terlebih dahulu. Prayogo Pangestu Ibu, ada brand hari ini tercatat di dua indeks atau yang akan berlaku di beberapa hari ke depan, indeks LQ45 kemudian juga IDX 80. Ada brand Ibu hari ini mengalami penguatan dan ikut memangkas pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Analisis dan rekomendasi untuk brand.
Ya, untuk brand ini sebetulnya waktu tanggal 23 Januari kemarin itu brand sempat uji support ya di harga di harga 8.900 gitu. Jadi 2 hari ini dia menguat dan untuk hari ini masih naik 1,0%-an gitu. Jadi untuk hari ini mungkin kita rekomendasinya lebih ke hold. Nanti untuk di resisten itu ada di 9850 sampai 10.350. Rekomendasinya? Rekomendasi untuk brand cenderung hold. Jadi kalau misalkan sudah punya brand bisa di hold, nanti next targetnya di 9850 sampai 10350. Baik, kita beralih ke perbankan big cap, Ibu. BBCA masih melanjutkan pelemahan, harga sudah di 7.500-an dan masih dijual oleh asing dengan posisi harga terendah paling tidak dalam beberapa waktu terakhir di 7.500. Analisis dan rekomendasi Anda di tengah pelemahan dalam yang terjadi. Ya, untuk BBCA ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025, sejak pertengahan 2024 mungkin, Juni 2024 sampai hari ini BBCA itu bergerak di dalam tren bearish dan jangka pendek pun juga sama, dia bergerak di dalam tren bearish. Artinya meskipun kita tahu BCA termasuk saham blue chip, tapi karena trennya bearish maka kita menyarankan untuk short term trading dulu. Nah, yang menarik BBCA ini sekarang lagi di area supportnya nih Mas, di 7.500 di area 7.500. Jadi bisa spekulatif buy atau cicil beli bertahap dengan target price yang terdekat itu ada di 7.900 sampai 8.100. Baik, kalau level support 7.500 ditembus ke bawah, Ibu, skenario-nya? Ya, tadi kan spekulatif buy, artinya cicil beli bertahap gitu, jadi nggak langsung all in. Nah, dengan harapan kalaupun misalnya BCA itu ternyata memilih untuk melanjutkan pelemahan, maka kita bisa pakai sisa alokasi dananya untuk average down. Next supportnya itu ada di 7.000 sampai 700. Baik, analisis saham BBCA dan juga brand, saham yang memiliki kapitalisasi nomor 1 dan nomor 2 di Bursa Efek Indonesia yang hari ini kembali menjadi pemberat dan penopang indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDA Channel. Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup berbalik ke zona hijau, menguat tipis di 0,05% di 8.982.30, dan kabar baiknya adalah ini merupakan level intraday tertinggi hari ini. Ya, secara intraday indeks harga saham gabungan sempat melemah ke 8.873.477 setelah dibuka di zona merah pada pagi tadi di 8.974.565, dan semoga ini menjadi sinyal untuk indeks harga saham gabungan untuk melanjutkan penguatan di perdagangan hari selanjutnya. Kita beralih ke grafis yang pertama, pemirsa. Seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan LQ45 kompak ditutup di zona merah. MNC 36 melemah di 1,41%, Jakarta Islamic Index juga melemah dan LQ45 juga melemah di 0,72%. Kemudian kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral. Teknologi memimpin penguatan, kemudian nilai transaksi dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Bumi, transaksinya masih di atas 2 triliun rupiah. Dan terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Antam, ICI, BMRI, dan juga MDKA. Didominasi oleh saham-saham emiten emas, ICI perindustrian hari ini melemah tajam, kemudian BRMI juga hari ini melemah, pelemahan paling dalam dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya di 4810. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.